Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Kita sedang bicara mengenai Taman Eden yang kedua dan terakhir. Saudara, adalah kehendak Bapa. Dia melalui doa Tuhan Yesus. Ya, ingat apa yang Yesus lakukan, itu adalah apa yang Bapa inginkan. Dia berdoa agar kehendakmu jadi, kehendak Bapa jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Amin saudara. Haleluya. Dulu di Taman Eden tidak ada maut, tidak ada kebencian, tidak ada kutukan, tidak ada semak duri. Amin saudara. Tidak ada penderitaan seperti manusia sekarang ini. Jadi kita sudah ditebus, ya kan, dari apa kesalahan Adam. Yesus Kristus sudah menebus kita sepenuhnya. Amin saudara. Haleluya. Dia sudah mati sebagai manusia lama kita. Kita sudah diberikan jati diri yang baru. Haleluya. Dan semakin kita mengerti perjanjian yang kita miliki di dalam Dia, penebusan yang kita miliki, kita akan lebih lagi mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah doakan. Di atas bumi seperti di dalam surga. Kita bisa lebih mengalami damainya, kelegaan di jiwa kita. Kita nggak lagi berat walaupun ada masalah. Ya kan, terus menerus ya, akan ada masalah sampai Tuhan Yesus datang lagi, karena dia sendiri bilang, kamu akan ada tantangan. Tapi dia nggak bilang, ya kuatkanlah hatimu, sabar-sabar saja lah, sekali waktu nanti di surga. Dia tidak bilang gitu. Dia bilang, bersukacitalah. Ya kan, kalau bahasa Indonesia bilang, kuatkan hatimu. Kita nggak bisa menguatkan hati kita dengan dari diri kita, nggak mungkin sudah. Amin. Tapi bersukacitalah, be of good cheer, beriang hati, karena ada alasannya. Amin. Sudah, dia bilang, karena aku sudah mengalahkan dunia. Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia bagi kita. Amin. Dan makin kita mengerti dengan benar, saudara ya, perjanjian yang kita milikin, ya kan, itu akan harusnya makin kita lama ikut kenal Tuhan Yesus, harusnya yang normal, kalau kita bertumbuh secara normal, damai kita semakin bertambah, ya kan, karakter kita berubah, kita akan lebih gampang mengampuni, lebih damai, lebih sukacita, lebih mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan makin berat. Jadi kalau ada orang bilang, ya ikut Tuhan memangnya gampang, masuk surga makin lama makin berat, itu nggak sesuai firman. Ya, silakan baca sendiri 2 Petrus 1 ayat 2. Silakan baca sendiri Matius 11 ayat 28. Ya kan, 29 ya. Bagaimana Yesus bilang, kalau kamu mau ke aku, pakai kuknya, serahkan bebanmu, belajar akan aku lembut hati dan rendah hati, pakai kuknya aku, jiwamu akan ada kelegaan. Itu yang normal. Jadi jangan izinkan segala macam pengalaman orang, ya kan, opini orang itu membuat firman Tuhan itu seperti jadi artinya beda, sudah. Amin, sudah. Firman Tuhan mengatakan waktu kita beriman kepada penebusan Kristus, kita sedang meninggikan Yesus. Dan iman selalu menyenangkan Allah. Tanpa iman kita nggak mungkin, kalau bahasa Inggrisnya sayangnya dibilang berkenan ya. Berkenan itu seperti diterima atau tidak. Itu bukan begitu ya, saudara. Waktu kita terima Yesus, Allah itu sudah berkenan sama kita. Kita ini sudah diterima di dalam yang dikasihinya. Itu Efesus 1. Kita sudah jadi satu sama Kristus, tapi kita bisa lebih menyenangkan Dia. Sama seperti anak saya. Anak saya berkenan sama mereka karena mereka anak saya. Mereka bagian dari saya. Tapi ada hal-hal yang mereka lakukan, sikap mereka, ya kan, apa yang mereka lakukan, ya kan, itu bisa lebih menyenangkan saya. Sama juga gitu, tapi mereka selalu anak saya. Oleh anugerah Tuhan, saya nggak akan menolak anak saya. Nggak akan pernah mau ya. Yang normal ya. Apalagi Bapak kita di surga. Jadi itu sebabnya kita perlu mau diajar. Dan kita perlu belajar. Karena Yesus bilang, kalau kamu terus dalam kebenaranku loh. Bukan di dalam tradisi, bukan di dalam opini orang. Tapi di dalam kebenaran firman yang dijadikan pewahyuan yang sesuai konteks perjanjian baru. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang kamu tahu, yang benar-benar nyata dalam diri kita secara pribadi, akan memerdekakan kamu. Bukan mengikat kita, membuat kita jadi ragu-ragu, jadi serba nggak pasti. Itu tidak sesuai, saudara. Amin. Dan ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, roh kebenaran. Itu tidak susah, kita ini sudah ciptaan baru. Kalau dia bilang kita bisa lebih lagi damai sejahtera, lebih lagi kasih karunia dilipat gandakan, berarti kita bisa.
Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Jadi kita waktu itu terakhir kita bicara mengenai perbedaan antara perjanjian lama dan baru. Sebab sekarang ini Tuhan lagi pulihkan gerejanya karena gereja Tuhan tuh sebagian tuh mencampur perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah Tuhan Yesus bilang, ya kan, kantong anggur yang lama itu bicara mengenai kesadaran, kebenaran hukum Taurat. Diterima berdasarkan kebenaran kita sendiri. Saya begini dan gitu baru Tuhan terima. Itu kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Yang cuma darah binatang. Ya kan? Perantaranya tuh hanya darah binatang, makanya terbatas. Amin, saudara. Tapi sekarang kita perjanjian baru ini, Yesus menyebutnya sebagai kantong anggur yang baru dan anggur baru. Kantong anggur yang baru itu bicara mengenai dasar yang benar, ya kan, dari perjanjian baru. Karena sebagian anak Tuhan sudah kantong anggur yang baru, tapi isi anggur lama, atau mau terima anggur baru, kasih karunia, pengajaran dari Yesus, tapi pola pikirnya masih kantong anggur yang lama, masih pola pikir seperti di perjanjian lama, jadi berkat sama kutuk. Kalau perjanjian hukum Taurat itu yaitu yang Daud di bawahnya, karena itu sebabnya kita keturunan Abraham, itu masih ada berkat sama kutuk. Ya kan, kalau salah, wah ada penalti, kena kutuk, tanggung kamu. Ya kan, itu namanya kutuk hukum Taurat. Tapi di perjanjian baru ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin, saudara. Sehingga kita nggak usah lagi tanggung seperti apa yang Daud pernah alamin. Karena Daud tuh luar biasa sekali ya. Sehingga dia sangat-sangat ingin memuliakan Tuhan, tapi tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena perjanjian yang dia miliki itu cuma perantaranya cuma darah binatang, saudara. Makanya dia iri sama kita. Ya kan, dia bilang di Roma pasal 4, ya kan, ayat 6 sampai 8, diberkatilah mereka, yaitu saudara dan saya di perjanjian baru. Karena mereka yang diperhitungkan sebagai benar oleh Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Yang dosa-dosanya ditutupin, diampunin, tidak diperhitungkan. Nah dia bilang itu, dia bilang mereka, kita. Kenapa? Karena Daud sempat mengalami kutukan. Itu sebabnya kita adalah keturunan Abraham. Nah ini kantong anggur baru. Kita harus sadar sekarang kita punya perjanjian yang beda. Itu sebabnya makin kita mengerti, ya kan, kita lebih lagi akan tahu bagaimana berdiri, mengambil warisan kita, lebih lagi memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga jeripaya dia tidak sia-sia dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan juga dikatakan di Ibrani 9 ayat 11, Yesus Kristus adalah imam besar perantara kita dengan Allah. Hanya bagi hal-hal baik ya yang sudah ada sekarang. Ya kan, kalau di bahasa Indonesianya hal-hal yang akan datang itu sudah ada sekarang karena dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dari NIV itu penerjemahan yang sesuai konteks. Kalau yang bilang nanti di surga itu tidak sesuai konteks. Karena kita nanti kalau di surga nggak perlu iman, saudara. Sudah selesai. Di surga tuh nggak ada penyakit, nggak ada iblis. Sekarang kita perlu warisan kita sekarang. Nanti ada upah, nanti lain lagi ya saudara. Jadi kita lihat di sini, ya kan, firman Tuhan mengatakan bahwa Roma 6 ayat 14, ya kan, kamu tidak lagi dikuasai dosa ya. Saya bacakan aja dari sini langsung aja. Roma 6 ayat 14, karena kita sekarang di bawah kasih karunia. Ini sesuatu yang subjek yang terus-menerus kita harus belajar, saudara. Sampai Yesus datang lagi, mari kita terus bertumbuh ya. Makin lama, makin damai, makin tenang, makin mengalami kasih karunia-Nya. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, tandanya seorang anak Tuhan mulai berjalan di dalam kasih karunia lebih lagi, dosa tidak berkuasa atas anak Tuhan itu, atas saudara dan saya. Ya, dosa, ingat, dosa itu bukan hanya dosa yang kelihatan ya. Dosa yang kelihatan seperti mencuri, berdusta, berzina. Ya kan, itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh iri, ya kan, dendam, benci, ya kan, gosip, fitnah. Itu juga dosa. Tidak percaya itu dosa. Tapi makin kita tahu kasih karunia, bukan pakai kekuatan kita sendiri, makin kita dimerdekakan. Jadi kalau ini sekarang
Harusnya kita sudah jelas di sini dikatakan kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah, terakhir saya bicara dari 1 Korintus pasal 13, bicara mengenai kasih. Kenapa di gereja banyak masalah di antara anak Tuhan, banyak perselisihan, persaingan, sakit hati, ya kan, kebencian, kekecewaan, karena masih pola pikir, ada sebagian pola pikirnya masih pola pikir perjanjian lama. Sehingga ayat-ayat perjanjian baru disikapi seperti kita masih di bawah hukum Taurat. Sehingga tidak bisa mengatasin kebencian, kemarahan, dendam, persaingan, ya kan, dan sebagainya. Nggak bisa, malah dikuasai, nggak pengen. Udahannya, aduh Tuhan ampunin saya. Tapi terus menerus tidak bisa mengatasin. Kenapa? Jadi kesadaran ini bahwa kita sekarang di bawah kasih karunia, kita harus rela terima banyak, saudara. Kita harus rela dengar, dan kita harus sadar sekarang perjanjian kita ini sekarang tidak lagi melalui darah binatang. Dikatakan di Ibrani 8 ayat 6. Amin, saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan aja nih, ya. Saya bacakan aja Ibrani 8 ayat 6. Nanti kita akan balik lagi ke 1 Korintus 13 ya. Ibrani 8 ayat 6, karena sekarang pengantara kita bukan lagi darah binatang yang terbatas. Mereka selalu ada kesadaran takut dihukum, takut salah, harus nggak boleh salah. Aduh, jangan sampai nanti takut dihukum. Ya, itu kesadaran hukum Taurat. Kesadaran Allah tuh belum jadi Bapak. Masih Allah yang jauh, nun jauh di surga. Belum jadi Bapak. Jadi kesadaran seperti anak yatim. Ada satu ketakutan, makanya anak-anak Tuhan yang masih belum diteguhkan di dalam kasih karunia, itu tidak ada keinginan mau lebih intim sama Tuhan. Ya kan, masih ada yang ditutup-tutupin karena ada ketakutan, ada rasa terhukum, masih ada seperti kesadarannya seperti perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu cuma darah binatang, sehingga hati nuraninya masih belum bisa disempurnakan bahwa dosa kita tuh udah selesai. Masih ada dalam menghampiri Allah tuh takut jangan sampai salah gitu loh. Karena memang dulu di perjanjian lama itu kalau sampai salah bisa langsung mati. Tapi puji Tuhan, kita perjanjian ibadah. Jadi saya bacakan di sini ya. Ibrani 8 ayat 6 ya. Ibrani 8 ayat 6. Dikatakan di sini, haleluya, thank you Jesus. Ya kan? Ibrani 8 ayat 6. Thank you. Tetapi sekarang ia, Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Kalau bahasa Inggrisnya more excellent, lebih agung, lebih hebat, lebih dahsyat. Karena ia telah menjadi pengantara, ya kan? Ini kan karena udah ya. Ia telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Saudara, biarlah saudara dihiburkan hari ini, diteguhkan. Saudara, kita sekarang berada di bawah perjanjian yang lebih mulia. Amin, saudara. Perjanjian yang lebih mulia. Kenapa? Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin, saudara. Haleluya. Darah binatang itu terbatas. Darah Yesus itu kekal dan sempurna. Darah binatang tidak kekal, saudara. Dosanya tidak dihapus, hanya ditutupin. Makanya masih ada rasa takut, ya kan? Masih ada rasa takut dalam mau bergaul sama Allah, dalam mau keterlibatan dengan Tuhan, ya, firman-Nya, gereja, pelayanan, bisa salah menafsirkan. Kenapa? Karena ada rasa takut. Rasa takut juga menyebabkan orang kalau baca firman tidak bisa ngelihat loh. Kayak dibutakan, saudara. Itu dikatakan di 2 Petrus 1, ya kan? Bahwa kalau seseorang lupa dosanya diampunin. Ada kebutaan. Kenapa? Ada kebutaan. Nggak bisa lihat. Sudah dibilang selamanya darah Yesus tuh kekal loh. Lain dengan darah binatang. Makanya imam mereka tidak pernah duduk. Selalu berdiri. Kenapa? Karena tidak sempurna. Cuma ditutupin. Dan makanya mereka takut. Karena tidak ada kepastian. Karena kalau imam besarnya sampai ada kesalahan, karena kan harus semuanya, tidak boleh ada kesalahan, persiapan dirinya, persembahannya harus sempurna, dirinya juga tidak boleh ada sedikit pun keteledoran. Begitu salah, langsung mati di dalam, saudara.
Celakanya apa? 1 tahun itu mereka kena kutuk. Makanya perjanjian lama itu ada kutukan. Tapi perjanjian baru sekarang, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan? Sehingga kebenaran diperoleh sebagai anugerah untuk setiap orang yang percaya. Itu Roma 10 ayat 4. Jadi dari sini kita tahu kita punya perjanjian yang lebih baik, ya kan? Dan kita tahu darah Yesus itu kekal, supaya kita jangan salah kaprah, jangan salah menafsirkan sampai jadi masalah di gereja, di antara sesama anak Tuhan, di dalam keluarga Kristen yang harusnya ada damai, lebih gampang ya, kok malah jadi lebih susah sih? Karena ini kan tidak mengerti. Contohnya begini, ya kan? Karena kalau dulu di perjanjian lama, saudara, itu kita dituntut ya, kita dituntut untuk kita dulu, ya kan, kita dulu. Tapi sekarang kita lihat ini 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, ya kan? Kita baca di sini dikatakan, thank you Lord Jesus, ya. Dan saya bacakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu bicara mengenai saudara dan saya. Yang percaya Yesus adalah anak Allah. Roh Allah terus di dalam kita, kita mengatakan selamanya. Selamanya. Amin, saudara. Ingat, Daud pernah bilang, oh jangan ambil rohmu daripadaku, karena dia waktu itu sempat salah dengan Bathsheba. Kenapa? Ingat, dia di bawah perjanjian hukum Taurat. Jangan taruh diri saudara, ya kan, di bawahnya hukum Taurat seperti Daud. Kalau saudara sudah percaya Yesus adalah Kristus, kita tidak di bawah. Tadi saya sudah baca ya, Roma 6 ayat 14. Kita tidak di bawah perjanjian hukum Taurat. Itu Daud. Kalau salah, rohnya bisa diambil. Kalau sekarang tidak, saudara. Urapannya bisa diambil. Tapi kalau sekarang tidak. Selamanya. Saudara ngaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara percaya Yesus adalah anak Allah. Roh Allah. Alkitab mengatakan di Yohanes, Roh Kudus tinggal selamanya di dalam diri saudara. Kita sudah jadi satu sama Yesus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia kepala kita selamanya. Karena keselamatan adalah kekal. Teguhkan diri saudara. Supaya tidak kena ajaran yang sesat. Karena ada yang sesat bilang keselamatan tidak kekal. Itu seperti mau terima anggur baru dengan kantong anggur yang lama. Tuhan Yesus bilang apa akibatnya? Akan tumpah, bingung, kecewa, sakit hati juga sama Tuhan, sama orang lain juga. Jadi kita lihat di sini, ya kan, ayat berikutnya, haleluya, thank you. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kapan kita kenal? Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah mulai mengenal. Amin, saudara. Dan telah percaya, makanya kita percaya Yesus. Kita sudah percaya, kita sudah mulai dengan kita terima dengan iman. Amin, saudara. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan kita selamanya tetap. Karena kita terus percaya. Amin, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena kita sudah jadi satu. Nah, kita nggak akan bahas itu dahsyat sekali. Nanti berikutnya pengajaran itu luar biasa juga ya. Ya berikutnya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau saudara masih ada ketakutan, kenapa? Saudara tidak sempurna, kenapa? Saudara perlu lebih lagi tahu, ya kan, betapa besarnya kasih Allah melalui penebusan Yesus. Kalau saudara terlalu sering mendengarkan khotbah ajaran yang selalu mengarahkan saudara kepada perbuatan benar saudara, jeripayah saudara, selalu menuntut, saudara harus begini dan begitu. Nanti Tuhan gak gini. Itu seperti di perjanjian lama. Akan ada ketakutan. Amin, saudara. Sebab kita sudah ada di dalam Kristus. Apakah di dalam Kristus ada ketakutan?
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa tidak sempurna? Masih ada keraguan. Ya kan, masih mau campur. Sudah di kantong anggur yang baru, masih suka anggur yang lama. Ya kan, sering baca Mazmur tapi belum bisa memilah yang mana yang sesuai anggur baru, kantong anggur baru itu begitu aja. Kadang-kadang juga dari kitab nabi-nabi udah langsung main ambil, terus wah Tuhan ngomong begini, tapi nggak sesuai. Kenapa? Karena itu belum mengerti, ya kan, belum mengerti. Kita sekarang di perjanjian baru, ya kan, terus dengar suara atau dengar dari orang atau apa, wah ini begini-gini, tapi biarpun begitu, wah saya dengar ini suara Tuhan, itu belum tentu. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai firman, itu bukan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ingat, tidak semua suara itu berasal dari Tuhan. Kita harus uji. Kita bilang, harus uji, jangan percaya setiap roh. Firman itu roh loh. Ya kan? Jangan percaya setiap roh. Dulu kalau saya baca kitab nabi-nabi itu, waduh kamu tuh begini-begini, Anda dihukum gitu kan. Saya ada rasa takut, aduh Tuhan, jangan sampai Engkau menolak saya. Nah itu kan. Kenapa? Karena kurang mendengar yang konsisten. Karena yang saya dengar, ya kan, dan saya nggak bisa menyalahkan gereja juga, kita sekarang perlu bertumbuh aja terus ya. Karena yang didengar ini campur aduk. Ya kantong anggur yang lama, ya kantong anggur baru, nanti anggur lama, anggur baru. Tapi yang nolong apa? Tidak berhenti bertumbuh dan terus hubungan pribadi. Ya mau ke Tuhan, mau tanya, lihat lagi firman, baca firman, tanya, gali, jujur sama dia, datang sama Yesus. Sehingga makin lama, oh ternyata, oh harusnya nggak begini, oh itu perjanjian lama, makin lama makin jelas, saudara. Dan masih harus bertumbuh ya, kita semua masih harus bertumbuh. Makanya biarlah saudara, saya berdoa sebentar, saudara dan saya, kita terus bertumbuh. Kita minta Tuhan, beri aku Bapa, beri aku roh hikmat dan wahyu, terangi mata hatiku. Ya, bukakan mata aku. Aku masih perlu berubah. Aku mau berubah. Aku mau bertumbuh. Amin, saudara. Kalau kita punya sikap itu sangat memberkati kita. Karena kita terbuka sama dia. Kita bilang yang kalau bahasa Inggrisnya tuh, kalau hati kita mau jujur, kita punya sikap jujur terhadap Tuhan, kita nggak tutup-tutupin, kita mau terbuka sama dia, firman itu akan lebih berbuah. Tapi kalau kita tutup-tutupin, kita takut, kita lebih ikutin pengertian kita sendiri, nanti malah makin lama bukannya makin mau deket, nanti jangan sampai kena yang sesat. Tapi puji Tuhan, saya percaya saudara dengar ini gak kebetulan. Saudara ada roh kebenaran di dalam diri saudara. Amin, saudara. Saudara minta sama Tuhan. Kasih juga kasihnya. Saudara doakan buat diri saudara sendiri. Efesus 1 ayat 17-19. Efesus 3 ayat 16-19. Doakan buat diri saudara. Supaya saudara berakar dan berasal dalam kasih. Sehingga saudara lebih lagi mengalami secara pribadi. Kalau saudara lebih lagi dibukakan, akan susah bagi iblis untuk mengecoh saudara dan saya. Amin. Jadi kita lihat di sini, ya kan, kenapa tidak sempurna? Karena belum benar-benar diteguhkan bahwa kita ini sudah diampunin sepenuhnya dan selamanya. Amin, saudara. Dan di sini saya banyak pengajaran itu di YouTube saya. Saudara silakan ikutin, ya kan, supaya saudara bisa lebih ngerti. Saudara ikutin terus, lihat ayatnya dan minta Roh Kudus terangi saudara. Amin, karena saya di sini tidak bawa ajaran saya sendiri ya. Saya oleh anugerah Tuhan, saya ada ini ayatnya. Saudara bisa tanya Roh Kudus. Jadi hari ini yang saya mau kupas ialah bicara di sini dikatakan, ya kan? Dikatakan di sini tadi kita sebentar ini geser ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus ini. Geser. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Allah adalah kasih. Haleluya. Dan thank you Lord Jesus. Sebentar saudara ya. Saya hafal ayatnya ya. Bahwa kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah itu ayat 19. Ya kan? Ya, perhatikan di sini. Kasih yang sempurna yaitu apa? Saudara sudah ditebus 100% dan selamanya. Silahkan saudara baca sendiri, saya nggak akan kupas lagi di sini. Kolose 2 ayat 13-15, ya kan, Roma 4, ya kan, ayat 5-8. Silahkan baca satu pasal itu. Roma 5
Amin. Roma 4 ayat 25. Dia diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita ya. Itu baca juga 2 Korintus 5 ayat 21. Ya banyak ayatnya Saudara ya. Ya kan saya nggak akan kupas ini. Yang saya mau kupas ialah mengenai kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau baca firman itu jangan terlalu cepat Saudara. Firman itu roh. Jadi hati, dari hati ke hati. Dan kita hanya bisa mengerti dikatakan di Ibrani, ya kan, pasal 11, kita bisa mengerti itu dengan iman. Kan tadi kita sudah baca, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Jadi saudara dan saya kita perlu rela percaya terus kasih Allah. Kita percaya terus kasih Allah. Kita mau terus bersandar sama kasihnya. Kita nggak bosan-bosan diingatkan lagi akan kasih Allah dan penebusan Kristus. Karena penebusan Yesus Kristus adalah bagian dari kasih Allah. Ini adalah bagian yang harusnya lebih diajarkan di gereja-gereja. Bukan menekankan kita harus melayani lebih dulu. Tidak. Itu adalah buah. Ya kan, kalau akarnya dipelihara dengan baik, ya kan kita pasti akan ada buahnya. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kalau kita lebih mengerti, bukan hanya kasih Allah sama kita. Ini aja banyak yang salah. Kita keliru. Saya juga pernah keliru. Tapi makin bertumbuh saya makin ngerti. Oh harusnya bukan begitu. Makanya jadi berat. Kalau cooknya kita nggak pasang dengan baik, bukannya ada kelegaan, jadi kayak dituntut saudara. Jadi ada kayak rasa tertekan loh. Rasa tertekan. Jadi bukannya ada kelegaan, jadi beban. Karena kenapa cooknya nggak dipasang dengan baik. Habis lah. Jadi kantong anggur baru diisi anggur lama, nanti bisa pecah. Ada masalah hubungan dengan yang lain. Ya kan susah mengampunin, ingat-ingat terus. Jadi kita lihat di sini kasih Allah, bagian dari kesempurnaan kasih Allah adalah penebusan Yesus. Dan ini yang saya mau kupas hari ini, kita mengasihin sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah saya pernah singgung itu di video sebelum ini mengenai bagaimana Allah itu sabar, Allah itu murah hati. Ya, sekarang saya mau balik lagi karena ini sesuatu yang dasar dan ini sesuatu yang penting dan dalam. Ya, saudara sabar. Nanti saudara akan ada kelegaan kalau saudara makin diteguhkan ya. Jadi dikatakan di sini kita mengasihi, perhatikan, kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihin kita. Sayangnya lagu-lagu sebagian itu terlalu menekan kasih kita sama dia. Yang harusnya kasih sama kita sama dia itu adalah efek kalau kita lebih lagi ngerti bagaimana dia mengasihi kita dengan sempurna lebih dulu dan sudah menebus kita dengan sempurna dan selamanya. Itu efeknya. Makanya harusnya lagu-lagu lebih lagi memberitakan. Kita berdoa terus, kita percaya supaya lagu-lagu lebih memberitakan mengenai kasih Allah sama kita dan penebusan Kristus. Bukannya kasih kita, aku mengasihi engkau, aku mengasihi. Oke, itu luar biasa. Tapi ingat kita bukan di perjanjian baru. Kita bukan di perjanjian lama, kita di perjanjian baru. Di perjanjian baru ini kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihin kita. Jadi kenapa gereja banyak masalah di dalam gereja? Yang seharusnya lebih. Kalau masuk tuh seperti waduh, orang tuh kalau masuk atmosfernya, waduh, saya jadi mau gimana saya mau percaya Yesus? Saya merasa di sini ada damai, saling mengasihi. Tuhan Yesus bilang kalau kamu saling mengasihin, nanti lebih gampang untuk bisa memenangkan dunia, saudara. Tapi kita nggak bisa. Di rumah tangga kita juga perlu lebih ada kasih, ya kan? Dan di gereja juga gitu. Nah, ini masalahnya kenapa? Karena gini, ini 1 Korintus 13, saya ulangin lagi ya. Kenapa ada masalah? Karena kemudian kalau waktu kita baca ayat ini, ayat mengenai kasih, kita pakai ayat ini untuk menuntut diri kita dan orang lain. Kita belum diteguhkan di 1 Yohanes 4 ayat yang tadi. Bagaimana kita tuh mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mau buru-buru, kitanya mengasihin. Makanya jadi masalah. Tidak, kita harus tahu. Ya kan, inilah kasih itu contohnya. Ya kan tadi kan dikatakan kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak terima dulu dari dia. Karena kita ini carang. Carang tuh tugasnya kan terima dulu.
kita nggak akan ada buah kasih, tidak akan ada buah kesabaran, tidak akan ada buah kerendahan hati, kebaikan, ya kan, kelembutan hati, ya kan, dan semua buah-buah roh itu. Kalau kita nggak terima dari pokoknya, kita nggak bisa mengasihi tanpa, tunggu dulu, untuk kita lebih lagi terima bahwa kita dikasihin, ya kan, karena dia lebih dulu mengasihi kita. Dan 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah loh. Kenapa terlalu ditekankan kita mengasihi Allah, kamu harus mengasihi Allah? Kenapa? Sudah jelas dibilangin, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Kenapa kita dituntut harus mengasihi Allah? Karena itulah kantong anggur yang lama. Akan ada tumpah, ada masalah, dan itu bisa bertahun-tahun, saudara. Jadi kabar baik hari ini, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah. Nggak usah fokus di situ dulu, nggak usah bermegah akan kasih kita sama Allah. Sering saya dengar istilah orang itu cinta Tuhan, orang itu cinta Tuhan, ya kan? Dan itu kadang nggak benar. Kalau orang, ya kan, ya kita nggak usah ngomong ke situ ya, karena firman Tuhan yang bilang, kalau ketahuan dari mana orang itu cinta Tuhan, dari cara dia memperlakukan yang lain. Amin, dari bagaimana dia mengasihi loh. Nggak bisa bilang karena dia rajin pelayanan, belum tentu. Banyak orang motivasinya beda-beda dalam melayani loh. Bisa. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Ini bukan fondasi kita, kasih kita sama dia bukan fondasi. Karena kalau itu jadi fondasi kita, saudara, repot. Itulah perjanjian hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berdasarkan perbuatan kita. Kalau kita mau coba-coba di perjanjian baru ini, sudah di kantong anggur yang baru, kita mau isi dengan anggur yang lama, akan tumpah, akan sobek nanti, akan ada masalah. Itu nggak boleh jadi utama. Nanti akan ada ketakutan, akan ada masalah yang nggak habis-habis. Tidak. Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita lebih dulu dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Jadi ada hubungannya, saudara. Ada hubungannya. Ya kan, kita perlu rela menerima ayat-ayat yang menyatakan bagaimana kita sudah diampunin. Kita perlu percaya lagi, perbarui pikiran sampai masuk ke dalam sehingga kita lebih damai. Kita tahu kita damai dengan Allah dulu. Bagaimana kita sekarang hidup dalam damai, kita miliki damai, bukan hanya hidup dalam damai, kita memiliki damai. We have peace. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya kan? Kita sudah memiliki damai dengan Allah oleh iman. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, haleluya, kalau kita lebih ngerti pendamaian yang kita miliki di dalam Kristus, kita akan ada damai. Dan dari situ, dari kita ada rasa lega, rasa damai, kita baru bisa mulai mengasihi dia. Kita mulai rela melakukan ini itu bukan karena disuruh, bukan karena kelihatan orang, bukan karena berbagai alasan, tapi dari hati yang tulus. Kenapa? Karena kita mulai merasakan kasihnya. Duh, Tuhan kok baik sekali ya. Kita akan mulai bisa, ya 1 Korintus ini, tanpa kita disuruh-suruh, dituntut-tuntut, kita sendiri mau. Tapi sayangnya karena orang belum mengerti, belum diteguhkan dulu, masih ada rasa takut, masih kesadaran itu bagaimana kita sudah diampunin, masih belum benar-benar mengerti kasih karunia. Karena kalau di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Jadi kepahitan, gosip, persaingan itu adalah perbuatan daging loh. Pakai kekuatan kita sendiri terus-menerus, itu perbuatan daging. Ya kan, harusnya kita itu nggak berkuasa. Kenapa masih berkuasa? Kenapa baiknya cuma pura-pura di gereja? Udahannya, waduh. Ya kan, kenapa? Karena perlu diteguhkan di dalam kasih Allah. Jadi di sini kan dikatakan, seringkali ayat ini kita pakai untuk menuntut diri kita. Ya kan, Tuhan saya minta ampun, Tuhan saya nggak bisa mengusir, seolah-olah itu satu hukum. Tapi enggak. Baiklah, ini saudara terima dulu bahwa Allah kan kasih. Jadi Allah itu sabar sama saya. Dan kalau bahasa Inggrisnya itu, Allah itu
suffer long and kind. Dia tuh patient and kind. Jadi Allah bukan hanya sabar aja. Dalam dia sabar nunggu kita bertumbuh. Dia memelihara kita. Dia terus bekerja dalam diri kita. Dia tuh sikapnya baik. He's kind. Dia baik. Dia bukan hanya sabar aja cuma tunggu-tunggu. Aduh, kamu nih kok nggak tumbuh-tumbuh kapan sih? Dia nggak begitu kan. Kita manusia gitu, tapi dia nggak. Dia tuh baik. Sikap dia baik selama dia bekerja dalam diri kita. Dia bersikap baik, saudara. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai murah hati. Jadi baiklah kita rubah paradigma kita, kantong anggur baru kita. Kita mulai terapkan ini sebagai di kantong anggur yang baru, sebagai anggur baru, bahwa inilah sikap Allah terhadap kita. Supaya kita bisa bersikap gitu kepada yang lain. Kita harus beriman, ya kan? Kita telah mengenal, percaya, kita terus harus percaya dengan iman. Allah itu sabar sama saya dan dia selalu bersikap baik. Dia tidak pernah mengutuk saya dan udah nggak bisa ya. Karena kutukan itu sudah ditimpakan sama Yesus. Yesus sudah jadi kutuk. Amin. Sekarang di perjanjian baru tidak ada lagi kutuk hukum Taurat. Jadi Allah tuh selalu bersikap baik, selalu berusaha ya kan menolong kita. Amin. Dan dia bermurah hati. Jadi dia bukan hanya sabar terus kita didiemin. Ya tidak begitu. Dalam dia bersabar tuh ada tujuannya untuk membangun kita, memulihkan kita, menolong kita, menerima warisan kita, ya kan, menolong melindungi kita. Dia terus-menerus bersikap baik. Amin, saudara. Dan bersikap sabar. Makanya kalau kita kekurangan hikmat, kita bilang dia nggak mengungkit-ungkit, dia nggak meremehkan kita, menghina kita, tidak loh. Dia bersikap baik, kind, baik. Gimana? Saudara pernah ketemu nggak orang yang baik hati? Saudara seneng kan kalau orang itu baik. Saudara merasa diterima. Saudara tahu dia orangnya baik, selalu bersikap seperti selalu mau nolong, selalu mau nopang. Ya kan ada orang seperti itu kan, walaupun mungkin jarang. Tapi ingat, ini kesalahannya kita ialah kita menuntut diri kita, kita menuntut suami kita, menuntut istri kita, ya kan, menuntut anak kita, anak menuntut orang tua, harusnya mengasihi dong. Kalau begitu berarti belum mengerti bagaimana Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saya sarankan saudara renungkan ini, ya kan, bagaimana dia murah hati. Kalau terjemahan bahasa Indonesia dia murah, dia bersikap baik. Jadi kalau orang bilang, wah Allah menegur saya dengan keras, seperti di perjanjian lama, nggak sesuai. Dia tuh hanya anugerah yang baik dan sempurna. Yakobus 1 ayat 16-17, janganlah sesat. Karena di dalam dia tidak ada perubahan, pertukaran, karena bayangan. Allah tuh nggak berubah. Jadi kalau ada orang bilang, wah begini-gini sepertinya merendahkan, seperti menghukum atau apa. Ya kan, itu bukan dia ya. Salah mengerti, saudara. Nah kita harus tahu bedanya antara memperingatin, menasehatin. Ya kan, Yesus sudah bilang, warn, memperingatin, peringatin. Dia bisa bersikap tegas untuk melindungi kita loh. Kalau kita juga tahu anak kita main-main di situ, aduh, jangan di situ dong, hampir bahaya. Kita mungkin ngomongnya keras, tapi buat melindungi beda, saudara. Amin, saudara. Kita harus tahu, makin kita mengerti. Yang penting ini baiklah, saudara, ambil ini, terima. Allah itu sabar sama saya. Dia murah hati. Amin, saudara. Dia tidak cemburu tuh dalam seperti mau bersaing. Kita mau bersaing apa sama dia? Dan dikatakan Allah tuh Allah yang cemburu. Iya, dia nggak mau. Kenapa dia cemburu? Dia nggak mau kita ditipu sama iblis. Bukannya dia mau ngontrol kita, menguasai kita seperti orang yang diktator atau dia nggak begitu. Tapi dia tahu, dia menginginkan. Kenapa? Karena dia tahu di luar dia hanya ada kegelapan, hanya ada maut, hanya ada dusta. Makanya dia nggak mau ada yang menguasai kita. Dia nggak mau kita menyembah yang lain karena itu tidak baik buat kita. Itu akan menghancurkan kita dan kadang-kadang tidak langsung. Ada tipuan, yang penipuan itu orang itu nggak sadar. Makanya sering firman Tuhan bilang, kamu harus sadar ya. Sober bahasa Inggrisnya itu sadar, orang yang sadar. Jadi ingat, nomor 1 belajar, kita terima aja dulu.
Allah tuh mengasihi saya. Dia lebih dulu mengasihi saya. Kenapa? Saya tuh gak layak, tapi dia lebih dulu mengasihi saya. Dia berikan Yesus, karena bukan karena kelayakan saya. Saya gak bikin apa-apa, tapi karena dia yang baik. Saudara renungkan, saudara terima, dan dari situ nanti kita akan bicara lagi, sehingga saudara akan lebih ada damai. Dan kalau kita mau terima dulu, kita akan bisa mengasihin yang lain sejauh kita terima dari dia. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu. God bless.